Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik dan imut bernama Anci. Saat itu ia berada di antara kerumunan banyak orang yang sedang menunggu kedatangan seorang penerbit buku terkenal termasuk juga dirinya sendiri. Demi mendapatkan penampilan yang cantik, Anci berdandan di sebuah kaca mobil. Dan siapa sangka mobil tersebut adalah milik Gurong, seorang CEO muda tampan perusahaan ternama. Dan Gurong pun masih berada di dalam mobil itu bersama asistennya. Ia langsung menjahili wanita tersebut dan meminta asistennya untuk menjalankan mobil. Hal itu membuat lipstik Anci jatuh ke lantai dan rusak. Lalu Gurong pun keluar dari mobil dan memperlihatkan pesona ketampanannya. Saat itu ada seseorang yang secara tidak sengaja menyenggolnya membuat ia hampir terjatuh. Anci pun refleks membantunya. Kemudian tanpa sengaja benang baju Anci malah tersangkut di kancing jas Gurong sehingga membuat baju rajutnya copot sehingga memperlihatkan pusarnya. Kejadian itu membuat Anci merasa tidak terima dan meminta Gurong untuk meminta maaf pada dirinya, namun Gurong tidak menghiraukannya dan langsung pergi. Kemudian di perusahaan Gurong ditunjuk oleh kakeknya menjadi direktur baru perusahaan keluarga mereka karena ia sudah sepuh. Namun ia malah menolaknya dan langsung mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Di sisi lain, akhirnya penerbit buku yang dinantikan Anci beserta yang lainnya datang. Ia ternyata bernama Hanran. Ternyata Anci sangat menyukai Hanran, sampai ia membayangkan hal romantis yang terjadi di antara mereka berdua. Di saat yang sama Gurong kembali membuat Anci kesal karena ia menabrak dirinya sampai membuat bukunya terinjak-injak oleh orang suruhan kakek Gurong yang ingin menangkapnya. Saat itu Anci memberi pelajaran pada orang suruhan tersebut karena mereka sudah membuat onar. Pukulan Anci membuat salah satu di antara mereka terluka dan berdarah. Anci yang melihatnya tiba-tiba jatuh pingsan. Di rumah sakit ternyata Anci hanya fobia dengan darah. Lalu Gurong pun berbaik hati ingin menyelimutinya, namun ia malah salah paham dengan mengira bahwa Gurong akan melecehkannya. Di perjalanan pulang Gurong ternyata sedang mencari seorang pengawal dan ia berniat memilih Anci untuk menjadi pengawalnya karena Anci yang hebat bertarung serta dirinya yang bisa nyaman berada di dekatnya, padahal ia memiliki fobia sentuhan. Keesokan harinya Gurong bersama asistennya mendatangi rumah keluarga Anci dengan tujuan ingin meminta untuk menjadi pengawal pribadinya. Awalnya kedua orang tua Anci hampir setuju karena bayarannya yang sangat besar, tetapi Anci tiba-tiba keluar dengan langsung mengatakan bahwa Gurong adalah pria mesum. Hal tersebut langsung membuat Gurong diusir dari rumah keluarga Anci. Kemudian keadaan yang tak terduga pun terjadi. Gurong kembali dikejar oleh orang suruhan kakeknya dan ia lari bersembunyi di rumah Anci. Saat itu Anci sedang memakai handuk dan membutuhkan air panas. Ia meminta ibunya karena ia mengira jika orang yang ada di sana adalah ibunya sedangkan orang tersebut adalah Gurong. Setelah selesai Anci sangat terkejut saat mengetahui Gurong ada di sana dan membuat ia terjatuh di pelukan Gurong. Kejadian itu dipergoki oleh orang tua Anci dan Gurong pun langsung disidang orang tuanya. Suasana menjadi cair saat Gurong mengatakan jika ia akan membayar terlebih dahulu untuk pekerjaan Anci sebagai pengawalnya. Dan ia juga akan menyewa kamar untuk tinggal di rumah itu. Saat pembayaran akan dilakukan, semua kartu ATM Gurong tidak bisa dipakai alias diblokir. Hal itu membuat Anci jadi ragu jika Gurong dari keluarga kaya, alhasil Gurong memberikan jam tangan mahal sebagai jaminan dan orang tua Anci pun menyetujuinya walaupun Anci tampak tidak setuju. Kemudian Gurong diberikan kamar yang sedikit jelek yang membuatnya agak mengomel.
Lalu mereka pun bersiap untuk istirahat dengan melakukan rutinitas bersama. Gurong heran melihat Anci yang masih menggunakan odol yang sudah hampir habis. 这牙膏就不能换管新的吗？妈，你现在每住在我们家1秒钟，你都要改。 Keesokan paginya Gurong lari pagi bersama Anci dan ayahnya. Saat itu mereka terlihat sudah lebih familiar dari sebelumnya. Kemudian Gurong mendapatkan sebuah paket yang dikirim oleh asistennya dan paket itu juga berisikan kartu ATM. Lalu Gurong dan Anci pun pergi ke sebuah bank untuk mengambil uang. Di dalam bis Anci melindungi Gurong dari sentuhan orang lain karena ia sangat fobia akan hal itu. Sesampainya mereka di bank, betapa terkejutnya Anci saat mengetahui begitu banyak uang di kartu tersebut. Lalu kekhawatiran Anci atas keselamatannya membuat ia berani memukul Gurong sampai membuat kening Gurong berdarah, dan karena melihat darah itu membuat Anci tiba-tiba jatuh pingsan. Di hari itu Bai melihat Gurong yang sedang mengendong Anci. Ia terlihat menyimpan perasaan cemburu pada Gurong dan saat itu ia juga memberikan Gurong sebuah ponsel agar ia tetap bisa menghubungi dirinya dan juga si asistennya. Bai heran kenapa Gurong bisa sampai mengendong Anci yang padahal Gurong fobia akan disentuh. Lalu Gurong pun langsung memberitahunya bahwa fobia yang dialaminya tidak kambuh jika bersentuhan dengan Anci. Di sisi lain Anci terus berusaha agar orang tuanya mengusir Gurong dari rumah mereka karena dia masih curiga pada Gurong, apalagi dia tadi melihat ada seorang wanita mencarinya. Setelah perdebatan panjang akhirnya mereka sepakat dan bersiap mengusir Gurong, namun betapa terkejutnya mereka saat mendengar pembicaraan Gurong dengan Bai bahwa ternyata Gurong adalah satu-satunya pewaris perusahaan keluarga Gu. Hal tersebut akhirnya membuat mereka mengurungkan niatnya dan malah menerima Gurong kembali di rumah mereka. Di malam itu pembayaran untuk sewa kamar dan gaji Anci sebagai bodyguard sudah diselesaikan dan Anci pun mau tidak mau harus bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati. Lalu perpindahan kamar pun dilakukan, namun Anci terlihat sangat tidak rela jika kamarnya ditempati Gurong, bahkan sampai barang-barangnya harus dipindahkan. Lalu dengan paksa Anci mengambil kursi yang ditempati Gurong, hal itu membuat patung kesayangannya jatuh dan pecah, ia pun merasa sangat sedih. Kemudian Gurong pun mulai memerintah Anci, bahkan hanya sekedar hal kecil seperti menuangkan air dan air itu panasnya harus 50 derajat. Setelah itu Anci yang masih dalam keadaan setengah sadar ia salah memasuki kamar dan ia malah bersikeras bahwa itu adalah salah Gurong yang sengaja masuk ke dalam kamar miliknya. Akhirnya ia pun menjadi sangat malu bahwa sebenarnya dialah yang salah. Keesokan harinya saat Gurong dan Anci lagi sarapan, tiba-tiba Anci dikejutkan dengan kedatangan idolanya yaitu Hanran. Kedatangan Hanran itu membuat sikap Anci langsung berubah drastis, ia pun menjadi sangat lemah lembut. Sepulangnya Hanran dari rumah Anci, Gurong malah meledeknya karena ia mengetahui jika Anci menyukai Hanran, namun Hanran biasa saja pada dirinya. Setelah itu rasa kesal Anci muncul kembali karena Gurong yang menggunakan spiker untuk memanggil dan menyuruhnya. Hal tersebut masih berlanjut sampai keesokan harinya. Saat itu Anci mendapatkan tugas untuk menemani Gurong berbelanja. Dan Anci pun membawa ke pusat perbelanjaan yang sangat sederhana karena Gurong meminta agar penampilannya terlihat biasa saja. Sebab Anci pernah mengatakan penampilannya sangat mencolok dan Gurong terlihat sangat tampan bahkan di saat ia memakai baju yang sangat sederhana. Kemudian Gurong membawa Anci ke sebuah mall untuk membelikannya pakaian yang disukainya, namun Anci merasa harga baju di sana sangatlah mahal. Anci pun mencoba banyak pakaian yang menjadikannya terlihat sangat cantik. Semua itu dibelikan Gurong sebagai pakaian untuk ia bekerja.
我穿高跟鞋我没法工作的。 Lalu mereka pun lanjut pergi untuk menghadiri sebuah pameran seni, namun Anci masih belum terbiasa memakai sepatu hak tinggi yang akhirnya ia harus merangkul dan memegangi tangan Gurong. Saat di acara pameran, Anci tiba-tiba disenggol oleh seseorang yang akhirnya membuat sebuah patung seharga 300.000 yen hancur dan ia pun terselamatkan berkat Gurong yang bersedia membayar ganti rugi. 没有问题呢。要么照价赔偿，要么走法律程序。这个我来赔。 Dalam perjalanan pulang mereka berhenti sejenak untuk menikmati suplum. Dan saat itu Anci berterima kasih atas bantuan Gurong. Ia juga berjanji akan mengganti uang tersebut. Gurong pun mau menerima bayaran tersebut namun dengan caranya sendiri. Ia meminta Anci untuk menjadi pengawalnya selama 5 tahun agar bisa melunasi hutangnya. Akhirnya mau tidak mau Anci pun menyetujuinya karena dia tidak ingin orang tuanya mengetahui jika dia memiliki hutang sebanyak itu. 苏静静能替我赔偿了30万。 Di rumah Anci sedang berkumpul bersama ibunya. Ia bermaksud akan membawa Gurong untuk melakukan perawatan di salon tempat ibunya bekerja. Apalagi ibunya mengatakan akan ada komisi untuknya. Esok harinya ibu Anci disepelekan oleh rekan kerjanya karena anaknya yang masih belum memiliki pacar. Alhasil ia pun mengatakan jika Gurong adalah pacar Anci. Hal itu pun bersamaan dengan kedatangan mereka di salon kecantikan tempat ibu Anci bekerja. Di sana Gurong melakukan perawatan wajah, tetapi Anci malah menipunya perihal harga treatment yang dilakukan. Gurong pun akhirnya mengetahui kebohongan tersebut, namun ia membiarkannya karena Anci yang pandai beralasan. Sesampainya di rumah, ia masih terus melayani Gurong. Ia tidak bisa menolak sama sekali karena hutang yang dimilikinya. Kemudian sepulang Gurong dan Anci berbelanja sayuran, Anci bertemu dengan Hanran. Lagi-lagi Anci berubah sikap saat bertemu dengan Hanran. Gurong yang tidak menerima akan hal itu terus berusaha agar mereka berdua tidak bisa terus berdekatan. Di rumah mereka pun berada di meja makan bersama. Namun Anci hanya memperhatikan serta melayani Hanran dan tidak menghiraukan Gurong, maka terus saja Gurong mengancam Anci perihal hutang dan kesukaannya pada patung yang tidak diketahui oleh Hanran. Saat itu Gurong masih sangat kesal karena Anci terus saja mencoba mendekati Hanran dan menyukai dirinya yang padahal sudah jelas terlihat jika Hanran tidak memiliki perasaan yang lebih pada Anci. Gurong akhirnya berkata jujur pada Hanran bahwa dia adalah bosnya Anci dan Anci adalah asisten pribadinya yang membuat Hanran sedikit terkejut. Sampai malam hari Hanran dan Anci masih asyik saja berduaan bercerita mengenai rencana pekerjaan. Panggilan dari Gurong pun tidak ia hiraukan. Gurong pun tampak kesal dengan asistennya, begitu juga dengan Anci. Tak enak hati akhirnya Hanran pamit pulang. Setelah Hanran pulang, Gurong mencoba mengingatkan Anci jika ia harus menjadi dirinya sendiri jika ingin dicintai oleh orang lain. Namun rasa sukanya pada Hanran sudah membuatnya rela untuk melakukan apapun demi Hanran. Keesokan harinya Anci akan pergi berkencan dengan Hanran, namun lagi-lagi agenda kencan tersebut digagalkan oleh Gurong karena ia juga ikut pergi bersama mereka. Rasa kesal Anci tidak berhenti sampai di sana. Ia terus merasa kesal pada Gurong karena selalu ia gagal apapun yang ingin ia lakukan bersama Hanran. Sampai pada akhirnya ia meminta bantuan Ami sahabatnya, namun kehadiran Ami tidaklah mengubah apapun karena Gurong masih terus saja menggagalkan usaha Anci untuk berdekatan dengan Hanran. Gurong pun menyampaikan ide untuk bersepeda, tapi ia sendiri tidak pandai bersepeda, alhasil Anci lah yang membawa sepeda sementara Gurong berboncengan dengannya. Anci tampak kesal dan ogah-ogahan. Sementara itu sahabatnya Ami berboncengan dengan Hanran.
Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran karena salah satu orang suruhan kakek Gurong melihat Gurong yang ada di sana. Orang tersebut pun berhasil menemukan mereka dan tak tinggal diam Anci pun langsung memberikannya pelajaran pada orang tersebut. Saat itu Anci yang hampir tertabrak motor langsung diselamatkan oleh Gurong. Hal tersebut membuat mereka menjadi salah tingkah dan saling bertatapan sejenak satu sama lain. Di sisi lain, Bai datang ke rumah Anci untuk menemui Gurong. Ia menceritakan mengenai situasi dan perkembangan perusahaan serta kesehatan kakek Gurong yang kurang baik. Namun Gurong santai saja karena ia yakin Bai yang sudah berpengalaman pasti bisa menangani semuanya. Bai juga bertanya mengenai kedekatan Gurong dengan Anci yang membuat dia agak sedikit cemburu. Kemudian Hanran mengingatkan Anci perihal kedekatannya dengan Gurong karena ia melihat sikap aneh Gurong pada Anci tidak seperti layaknya hubungan bos dan karyawannya. Anci pun meminta agar Hanran tidak usah terlalu mencemaskan dirinya. Kemudian Hanran mengajak Anci untuk pergi bersama dalam acara tanda tangan buku terakhir yang ia terbitkan. Anci pun langsung menerima ajakan tersebut dengan sangat bahagia. Lalu ia berusaha mengambil hati Gurong dengan melayaninya dengan baik agar Gurong mau mengizinkannya pergi bersama Hanran. Tapi Gurong tidak mengizinkannya karena ia juga mau ikut pergi bersama mereka dengan alasan ia ingin bersantai dan bosan berada di rumah. Lalu sepanjang jalan Gurong menopang wajah Anci yang lagi tertidur. Di hotel Gurong terlihat sangat kesal karena Anci yang bersikap sangat manis pada Hanran. Tak berhenti di sana. Itu pun masih berlanjut saat mereka makan di sebuah restoran. Saat itu Anci terlihat sangat murung karena ia telah membuat jas Hanran rusak karena setrika. Gurong yang mengetahuinya langsung membantu Anci untuk menyelamatkan jas Hanran tersebut. Kemudian saat itu Gurong mencemaskan Anci karena ia tidak ada di kamarnya dan ia pun langsung mencari ke toko baju tempat Anci memperbaiki jas Hanran. Benar saja ternyata Anci ada di sana, bahkan ia sampai tertidur karena menunggu perbaikan jas Hanran tersebut. Gurong yang melihat Anci tertidur tidak tega untuk membangunkannya dan ia malah menyelimuti dengan jaket miliknya, lalu ia pun tertidur di sofa tersebut. Setelah itu Anci terbangun dan dia melihat Gurong yang juga tertidur di sana. Saat ia menyelimuti Gurong pun terbangun yang akhirnya membuat mereka saling bertatapan. Keesokan harinya Hanran pergi keluar untuk menghadiri acara wawancara, sementara itu Gurong dan Anci berencana pergi ke sebuah pulau. Anci juga terus memikirkan Hanran dan ia sudah berencana menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Hanran yang akan menyusulnya nanti sore jam 5. Saat itu mereka menaiki sebuah kapal dan Anci pun sangat menikmatinya dengan Gurong yang terus mengamati dirinya. Sesampainya di pulau itu Anci pun langsung menyiapkan kejutan untuk Hanran. Ia juga membawa beberapa botol minuman soda. Gurong yang melihat minuman tersebut langsung memaksa untuk memintanya sampai mereka berebut yang membuat Anci tak sengaja memeluk Gurong. Setelah itu Gurong kembali menjahili Anci saat melihat foto Hanran dan Anci. Ia dengan sengaja membuka minuman soda tepat di atas foto tersebut yang akhirnya membuat foto itu menjadi basah. Kemudian Anci masih terus menyiapkan dekorasi yang akan dipersembahkannya untuk Hanran sampai kakinya menjadi kebas. Alhasil ia pun meminta bantuan pada Gurong untuk membantunya berdiri. Pertolongan Gurong itu malah membuat Anci kembali berada di pelukannya.
Hal itu juga menyebabkan lilin yang telah disusun oleh Anci menjadi rusak. Anci pun kesal karena semua lilin itu berisi semua harapan terbaik Anci untuk Hanran. Gurong berharap jika pernyataan cinta Anci pada Hanran gagal, sebab jika semua itu gagal Anci bisa lebih fokus menjadi pengawalnya. Kemudian saat Anci melanjutkan dekorasinya, ia tidak sengaja menusuk rumah lebah sehingga membuat lebah itu marah dan keluar dari sarangnya. Hal tersebut membuat Anci dan Gurong panik, lalu mereka pun berlari masuk ke dalam tenda. Namun kaki Anci sempat tergelincir karena sebatang kayu, begitupun juga dengan Gurong sampai membuat kakinya terkilir. Di dalam tenda mereka tidak sengaja berciuman karena keduanya sama-sama terkejut melihat sekelompok lebah yang akan menyerang mereka. Lalu Gurong baru merasa sakit karena kakinya yang terkilir dan Anci pun merasa bersalah. Saat itu Anci baru menyadari jika kapal terakhir untuk keluar pulau hanya sampai pukul 6. Alhasil mereka pun ketinggalan kapal dan terpaksa menginap di pulau itu. Di malam hari Gurong dan Anci pun menikmati dengan bermain kembang api. Mereka pun terlihat sangat akrab lebih dari biasanya dan bahagia bersama. Sementara itu Hanran terlihat sangat khawatir karena Anci yang belum juga kembali ke hotel. Setelah selesai bermain kembang api, Anci dan Gurong pun masuk ke dalam tenda. Anci terlihat murung dan lagi-lagi Gurong meyakinkan pernyataan cinta Anci pada Hanran memang akan gagal. Gurong juga memarahi Anci karena terlalu terburu-buru ingin menyatakan cinta padahal ia belum memahami bagaimana pemikiran Hanran. Hanya saja Anci tak ingin jauh dari Hanran dan hanya Hanranlah orang yang bisa ia percaya karena mereka selalu bersama sejak masih kecil dulu. Saat pembicaraan itu selesai, Gurong pun bersiap untuk tidur, namun ia kembali membayangkan saat memeluk Anci bermain kembang api bersama, bahkan saat mereka berciuman. Hal tersebut membuat Gurong bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan ia menyukai Anci. Besok paginya mereka pun terbangun dengan posisi Anci yang merangkul Gurong. Hal itu membuat mereka menjadi salah tingkah. Di sisi lain Hanran sedang berada di acara tanda tangan buku terbarunya. Tak lama kemudian Anci dan Gurong pun berada di sana. Hanran pun bertanya dan terlihat sangat mencemaskan Anci. Anci pun menjelaskan panjang lebar kenapa dia berada di pulau itu semalaman dan tidak bisa menghubungi Hanran karena ponselnya lowbat. Kemudian mereka pun kembali ke rumah dan di rumah ibu Anci mencemaskan keadaan Anci sebab sepulang mereka dari luar Anci menjadi murung, bahkan ia sampai membuang mainan boneka patungnya. Mengetahui hal tersebut, Gurong langsung berinisiatif membuat patung untuk Anci. Akhirnya patung buatan Gurong pun selesai. Ia langsung memberikannya pada Anci ditambah sebuah surat di patung tersebut sebagai permintaan maafnya. Namun ia memberikan patung itu secara sembunyi-sembunyi dan Anci yang menerimanya menjadi tersenyum meskipun mereka sama-sama gengsi.